Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan salah satu akad kerjasama dalam fikih muamalah, yaitu musyarakah. Nah, apa itu musyarakah? Secara bahasa, musyarakah berarti ikhtilat atau percampuran, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Sementara musyarakah secara istilah yaitu akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko pun akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Nah, bagaimana landasan hukum musyarakah? Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau musyarakah adalah mubah atau boleh karena termasuk ke dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu di dalam Quran surat Shad ayat ke-24 yang artinya, memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zolim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Di dalam hadis juga disebutkan dari hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya, aku ini orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama mereka tidak mengkhianati sesama temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari kedua mereka. Nah, ketika akan melakukan musyarakah ini, tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Nah, rukun dari musyarakah ada 4, yaitu yang pertama sigot atau ijab kabul, akidain atau pihak-pihak yang berakad, mauqut alaih, objek akad, dan nisbah atau bagi hasil. Sementara di antara syarat-syarat dari musyarakah yaitu ada benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, kemudian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui pembagiannya oleh kedua belah pihak. Nah, musyarakah ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada syirkah amlak atau kepemilikan dan syirkah ukut atau syirkah yang didapatkan dari hasil transaksi. Syirkah amlak dibagi lagi menjadi 2, yaitu jabari dan ikhtiari. Sementara syirkah ukut dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada mufawadah, inan, amal atau abdan, dan wujuh. Syirkah amlak jabari yaitu syirkah yang didapatkan secara terpaksa. Contohnya adalah warisan. Kemudian syirkah amlak ikhtiari yaitu syirkah yang didapatkan secara langsung dengan sukarela. Misalnya ada orang yang menghibahkan perusahaan atau misalkan orang diwasiatkan untuk mengurus sebuah perusahaan. Nah, sementara syirkah mufawadah yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja, dan berbagi keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang sama. Misalnya rasionya sama-sama 50%. Kemudian syirkah inan yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian di mana porsi masing-masing pihak baik dalam dana, kerja atau bagi hasil itu tidak harus sama. Misalnya yang satu 70%, yang satu lagi 30%. Kemudian syirkah amal atau abdan yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya konveksi atau lawyer. Kemudian syirkah wujuh yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Dan hasilnya, mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai. Untuk dapat lebih memahami tentang akad musyarakah ini, perhatikan skema berikut ini. Dalam akad musyarakah, terdapat 2 atau lebih mitra usaha yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan usaha.
Porsi pembagian dalam modal kegiatan usaha tersebut dapat disepakati oleh masing-masing pihak. Kemudian, jika kegiatan usaha tersebut memberikan keuntungan, maka bagian keuntungannya adalah sebesar porsi masing-masing pihak yang sudah disepakati. Kemudian, modalnya pun akan kembali ke masing-masing mitra usaha sesuai dengan besaran porsi masing-masing. Nah, akad musyarakah ini juga sudah ada di Fatwa DSN MUI nomor 114 DSN strip MUI _9 2017 tentang akad syirkah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang musyarakah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.